Mari kita berdoa. Tuhan, ajar saya melalui firman-Mu hari ini agar memilih respons yang tepat ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam relasi dengan sesama. Amin. Firman Tuhan didasari dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Dengan ayat emas diambil dari Amsal 19 ayat 11. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Bagian ini Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 melukiskan bagaimana Yusuf memperlihatkan kasih yang besar terhadap saudara-saudaranya. Pengalaman hidup yang menyakitkan akibat perlakuan saudara-saudaranya tidak membuat dirinya hidup dalam kemarahan dan keinginan balas dendam. Permintaan untuk bertemu secara private dengan saudara-saudaranya dilakukan karena Yusuf hendak menunjukkan secara langsung bahwa kasih pengampunan dalam Tuhan yang diterima dan dirasakannya lebih besar daripada segala kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Pendalaman. Pada bulan Desember tahun 2000, Komite Persaudaraan Amerika-Jepang bertempat di Battleship Missouri Memorial mengadakan upacara rekonsiliasi terhadap pelaku dan korban dari penyerangan pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor, Hawaii 7 Desember 1941. Dalam upacara tersebut ada 12 orang Amerika yang selamat dari serangan di Pearl Harbor memeluk 3 orang pilot Jepang yang dulunya menerbangkan pesawat penyerang yang meluluhlantahkan Pearl Harbor dan membunuh banyak orang sipil dan tentara Amerika. 12 orang tersebut memilih untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang dulu pernah menyakiti dan membuat mereka menderita. Tahun-tahun yang dihabiskan Yusuf dalam perbudakan dan penjara bisa menjadi bahan bakar untuk membakar secara sedikit demi sedikit perasaannya dan membuat ledakan kemarahan saat melihat saudara-saudaranya yang ada di hadapannya. Dalam Kejadian 45 ayat 1. Yusuf berhak untuk marah kepada saudara-saudaranya yang dengan kejam menjualnya sebagai budak. Dan akibat tindakan mereka hidupnya menjadi penuh kesulitan dan penderitaan. Lihat dalam Kejadian 37 ayat 39 sampai 40. Namun Yusuf belajar memilih untuk melihat tangan kasih Allah yang berdaulat, yang terus menuntun dan menyertai dia dalam segala pergumulan hidup yang telah dijalaninya. Tangan kasih Allah itulah yang memampukan Yusuf untuk melakukan rekonsiliasi hubungan dengan memberikan pengampunan yang tulus terhadap saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 45 ayat 2-4. Yusuf tidak membiarkan dirinya kembali di penjara dan dijadikan budak oleh rasa sakit hati dan dendam. Tetapi ia lebih memilih untuk mengampuni dan menerima saudara-saudaranya apa adanya. Dalam Kejadian 45 ayat 6-8. Pengampunan dan penerimaan yang tulus yang diberikan Yusuf membuat relasi dengan saudara-saudaranya yang tadinya penuh kecurigaan dan ketakutan berubah menjadi relasi yang penuh kehangatan dan kasih. Dalam Kejadian 45 ayat 15. Saudara, tentunya setiap kita pernah mengalami dan merasakan pengalaman yang kurang menyenangkan karena diperlakukan tidak semestinya oleh orang-orang terdekat kita, misalnya oleh anggota keluarga, kerabat, atau teman dekat, sehingga kita merasakan sakit hati dan dendam. Pada saat ini Anda diajak untuk memilih antara hidup terus dalam dendam dan sakit hati atau hidup dalam kasih dan pengampunan. Pilihan apakah yang akan Anda ambil?
Keputusannya ada di tangan Anda. Renungkan dan refleksikan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam kehidupan rohani secara pribadi. Coba tanyakan ke dalam diri Anda, sudah seberapa dalamkah kita dapat memberikan pengampunan yang tulus kepada seseorang yang pernah menyakiti kita? Berdoalah agar hidup Anda senantiasa dipenuhi dengan kasih dan pengampunan yang besar dari Kristus. Memilih untuk mengampuni sesama berarti memilih Kristus sebagai pusat hidup.